Ada Rian di samping kanan saya, ada Isani di samping kanan saya, ada Nyala di samping saya, dan Rian di tengah-tengah. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pemindahan daya. Pemindah daya, tes besar pemindah daya. Pemindah daya ada tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda kendaraan. Pemindah daya umumnya yang digunakan ada dua jenis: mesin depan penggerak belakang (front engine rear drive) yang disingkat FR, dan jenis mesin depan penggerak depan (front engine rear drive). Di samping itu ada jenis lain, yaitu mesin tengah penggerak belakang (mid-shift engine rear drive) disingkat MR, dan jenis penggerak 4 roda 4WD 4-wheel drive. Jenis 4WD ini dibagi menjadi jenis part-time 4WD dan jenis full-time 4WD. Kopling atau clutch terletak di antara mesin dan transmisi. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, fungsi untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama berkaitan dengan ini. Demikian juga kopling dapat memindahkan tenaga secara perlahan-lahan dari mesin ke roda dan wheel agar gerak kendaraan dapat berlangsung dengan lembut dan perpindahan roda gigi transmisi dapat lembut sesuai dengan kondisi jalan kendaraan. 2. Rangkaian kopling. Kopling atau clutch terdiri dari beberapa bagian seperti yang digambarkan pada gambar di bawah. Tutup kopling, clutch cover, terikat pada roda penerus, flywheel. Mesin oleh beberapa baut dan berputar bersama dengan clutch kopling sesuai dengan kecepatan mesin. Persyaratan kopling harus dapat menghubungkan transmisi dengan mesin secara lembut. 2. Pada saat menghubungkan ke transmisi harus dapat memindahkan tenaga tanpa terjadi slip. 3. Harus dapat membebaskan hubungan dari transmisi dengan sempurna dan cepat. Rangkaian tutup kopling. Selama tutup kopling atau clutch cover terikat pada roda penerus flywheel, mesin dan berputar bersama-sama dalam putaran mesin. Mesin harus dalam keadaan seimbang untuk menghasilkan putaran yang balance. Selain itu juga harus mempunyai kemampuan memindahkan panas dari hubungan kopling. Tutup kopling dibagi menjadi 2 tipe, dan ini tergantung pada tipe pegas yang digunakan. Untuk menekan pelat penekan pressure plate terhadap pelat kopling clutch disc dengan menggunakan pegas diafragma dan dengan pegas coil dewasa. Ini untuk dengan kopling tipe pegas diafragma lebih banyak digunakan. Tipe pegas coil ini banyak digunakan pada kendaraan niaga berat. 3. Pelat kopling. Pelat kopling atau clutch disc diperlukan dapat memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip. Pelat kopling dibuat sedemikian rupa agar pada saat tenaga harus dibebaskan, kopling dapat bekerja dengan sempurna dan cepat. Pelat kopling terdiri dari facing, bagian yang bergesekan, semacam bahan gesek, friction made material. Kopling ini disekelilingi rat pada kedua permukaan dan hubungan yang terletak bagian tengahnya yang menerima perputaran dan input shaft transmisi. Hub diletakkan di antara pelat-pelat yang dibuat sedemikian rupa agar dapat bergerak sedikit dalam arah dari putaran melalui peredam, pegas coil atau karet. Bentuk ini bekerja untuk mengurangi kejutan pada saat tenaga dihubungkan. 4. Mekanisme penggerak. Ada 2 tipe kopling dan dibedakan dari cara bekerjanya: kopling hidraulis dan kopling mekanis yang menggunakan kabel. Tipe kopling dibedakan menurut cara bekerjanya. Tipe kopling mekanis menggunakan kabel, sedangkan tipe kopling hidraulis tanpa menggunakan kabel. Tipe kopling mekanis. Kopling mekanis mechanical clutch terdiri dari bagian-bagian yang diperlihatkan pada gambar di bawah. Pada tipe kopling ini, perpindahan pedal kopling diteruskan ke bodi kopling secara langsung pada kabel. Tipe kopling hidraulis. Konstruksi kopling hidraulis atau hydraulic clutch seperti pada gambar di bawah. Pada tipe kopling ini, pergerakan pada pedal kopling dirubah oleh master cylinder menjadi tekanan hidraulis, kemudian diteruskan ke garpu pembebas kopling clutch release valve.
melalui silinder pembebas rilis silinder. Pada kopling tipe ini, pengemudi tidak terganggu oleh bunyi getaran mesin dan kopling mudah digerakkan. Misi manual 1. Uraian momen yang dihasilkan oleh mesin mendeteksi tetap, sementara tenaga bertambah sesuai dengan putaran mesin. Bagaimanapun juga kendaraan memerlukan momen yang besar untuk mulai berjalan atau menempuh jalan yang tinggi seperti pada gambar di bawah. Tetapi momen yang besar tidak diperlukan selama kecepatan tinggi pada saat roda membutuhkan putaran yang cepat. Pada saat mobil menempuh jalan rata, momen mesin cukup untuk menggerak mobil. Pada jalan yang mendekati roda penggerak, memerlukan tenaga yang lebih besar sehingga kita harus memiliki beberapa bentuk mekanisme perubahan momen. Misi digunakan untuk mengatasi hal ini dengan cara menukar kombinasi gigi atau perbandingan gigi untuk merubah tenaga mesin menjadi momen sesuai dengan kondisi perjalanan kendaraan dan memindahkan momen seperti ke roda-roda. Bila kendaraan harus mundur, arah putaran dibalik oleh transmisi sebelum pindah ke roda-roda. Putaran roda berkurang tetapi momen bertambah. 2. Kombinasi roda gigi atau gear combination. Kombinasi dasar untuk roda gigi paralel. A. Roda gigi bergerak atau drive gear. B. Roda gigi yang digerakkan atau drift gear. Kombinasi dasar roda gigi transmisi. Bila dua roda gigi dikombinasi seperti pada gambar di bawah ini, arah putaran dari input sub atau A sisi mesin dan input sub akan berbalik arah pada output sub atau B sisi output sub dan populer sub. Mesin tidak dapat berputar pada arah kebalikannya karena terbatas keadaan. Roda gigi IDE dipasang di antara roda gigi C dan D seperti gambar di bawah untuk menggerakkan kendaraan ke arah mundur. Dalam transmisi ini, dua pasang roda gigi dikombinasi seperti pada gambar di bawah untuk memperoleh putaran output sub searah dengan input sub. Perbandingan roda gigi dalam suatu kombinasi ini dapat diartikan sebagai berikut. Gerakan mundur. Roda gigi disebut sebagai dan digunakan untuk mundur dengan merubah arah putaran. Perbandingan roda gigi akan sama bila ditambah dengan roda gigi. 3. Transmisi untuk kendaraan SR, mesin atau mesin depan penggerak belakang. Bentuk dan susunan dari transmisi bermacam-macam, tergantung pada jenis kendaraannya. Pada umumnya, transmisi terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: housing, transmisi set, input sub, counter sub, dan counter gear, output sub dan gear, reverse gear, gear shift mekanik, external housing, sub dan gear. Seperti pada gambar transmisi di sebelah kanan, pada saat poros atau sub dan roda gigi atau gear dikeluarkan dari transmisi case. Ujung depan input sub ditahan oleh bearing pada ujung belakang poros exhaust. Oleh karena itu, poros exhaust, input sub dan output sub tersusun segaris pada jenis transmisi SR. Umumnya tenaga kombinasi roda gigi dipindahkan dari input sub ke poros gigi counter dan roda gigi counter. Berkaitan tetap dengan roda gigi pasangannya pada output sub. 4. Transmisi untuk kendaraan SE atau mesin depan, penggerak depan. Transmisi yang digabung menjadi satu dengan diferensial biasa disebut transisi mempunyai bagian-bagian utama sebagai berikut: transisi case, transmission case, input sub and gear, output sub and gear, transmission case, gear shift mekanik.
Pwede. sub dan gear. Ada orang yang waiting tahu dia. Mekanisme bagian dan transmisi Dekat kita. F hampir sama seperti transmisi tipe FF. Seperti kalau lihat pada gambar di bawah, transmisi tipe FF tidak mempunyai poros Awal. Tahu. poros roda gigi counter atau counter gear sub dan poros outputnya langsung menggerakkan diferensial. Tidak seperti halnya pada transmisi tipe R. Bagian ujung dengan depan poros input tidak dihubungkan melalui bearing ke ujung belakang daripada poros input. 5. Mekanisme pengontrol pemindah roda gigi. Mekanisme pengontrol roda gigi atau gear shift control mekanis ada dua tipe remote control dan tipe direct control. Tipe remote control. Pada tipe ini transmisi terpisah dari tuas pemindah atau shift lever yang dioperasikan oleh pengemudi. Dua bagian ini dihubungkan oleh tangkai, kabel-kabel dan sebagainya. Tuas pemindah terletak di steering column atau column shift type. Pada beberapa kendaraan tipe FR, mesin depan penggerak roda belakang atau terletak pada lantai atau floor shift type terdapat pada kendaraan tipe FF, mesin depan penggerak roda depan. Untuk menjaga getaran dan bunyi mesin langsung ke tuas pemindah, maka digunakan insulator karet. Tipe pengontrol langsung atau direct control. Pada mekanisme pengontrol pemindah gigi tipe ini, tuas pemindah terletak langsung pada transmisi. Tipe ini umumnya digunakan pada kendaraan tipe FL dan mempunyai keuntungan jika dibanding tipe remote control, yaitu posisi pemindah dapat diketahui lebih mudah, pemindah lebih cepat, pemindah lebih lembut dan mudah. Transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah mesin dan transmisi itu bekerja secara otomatis dan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu konverter, baterai, unit, hidrolik, kontrol unit. Konverter adalah berfungsi sebagai kopling otomatis. Di samping itu juga berfungsi untuk membesar momen mesin seperti pada gambar di bawah. Konverter terdiri dari pump, impeller, turbin, tuner, dan starter. Starter terletak di antara impeller dan turbin. Converter diisi dengan ATF atau automatic transmission coil, dan momen mesin dipindahkan dengan adanya aliran coil. Roda gigi planetari. Roda gigi planetari menerima tenaga gerak dari turbin di dalam yang berfungsi sebagai pembantu transmisi. Seperti diperlihatkan di bawah, roda gigi planetari terdiri dari tiga roda gigi dan stasionari dibuat untuk memudahkan perbaikan momen
betul. Oh betul. Bujur deh. Sistem pengontrol hidraulis, sistem pengontrol dan menghubungkan roda-roda Dua, propeller shaft. Pada umumnya propeller shaft adalah tabung pipa baja yang memiliki ketahanan terhadap gaya sentilan atau bengkok. Tandu pengimbang gaya swing atau dipasang di bagian luar pipa dengan tujuan untuk keseimbangan pada waktu berputar. Pada umumnya propeller shaft terdiri dari satu pipa yang mempunyai dua ujung yang terpasang pada kedua ujung yang berbentuk universal joint. Pipa propeller shaft dua bagian dengan 3 join kadang-kadang menggunakan bearing tengah yang bertujuan untuk mengurangi getaran dan bunyi. 3. Universal join. Fungsi universal join ialah untuk meredam perubahan sudut dan membutuhkan perpindahan tenaga dari transmisi ke diferensial. Universal join ada dua tipe. Join tipe solid bearing cup yang dapat dibongkar dan universal join tipe shell bearing cup yang dapat dibongkar. Sandi, kau tidak bahasa di mana dah? All two Final gear terdiri dari brake, coil dan perhatikan keluar roda-roda tinggi besar dan sangkan harus selama roda tinggi berhubungan bersama lain tipe untuk gear harus masih dengan dari gear dimiliki gear tidak seperti gear untuk serta putaran gigi lalu mendapat digunakan pada pada saat membelok. Untuk tujuan ini dilakukan yang memutar roda-roda pada jarak tempuh roda bagian dalam dengan seperti pada bagian dibandingkan dengan panah di mana radius itu jarak tempuh roda bagian luar panjang dari roda bagian dalam dengan demikian roda bagian luar dan prinsip pada prinsipnya dapat dipahami menggunakan dengan gear dan kedua dan secara bersamaan kemudian juga akan dan dapat dilakukan oleh beban yang diletakkan pada saat dan kemudian dari atas maka
yang berangkat dari daerah yang atas selamat dapat pada keduanya akan tapi bila berjalan lebih besar dan akibat Kawan. Poros penggerak tunggu rakyat. Poros penggerak terhadap fungsi menggerakkan roda kendaraan yang menggunakan sistem suspensi independen. Menurut joinnya jarak antara diferensial dengan roda akan berubah sesuai dengan perubahan antara bagi kendaraan terhadap keadaan selama bergerak. Untuk alasan ini digunakan kombinasi set constant velocity join dan tidak constant velocity join akan menjadi perubahan background. Seperti pada gambar jarak antara join menjadi L plus A L disebabkan perubahan pada sudut join. 2. Constant velocity join Default join mempunyai 3 rangkaian dan bentuknya sederhana. Ini mengurangi biaya pembuatannya. Kemudian join ini dibuat sedemikian rupa agar dapat bergerak pada arah sekian. Default join ini mempunyai beberapa steel bal agar kecepatannya seragam dan dipertahankan dengan ketelitian yang tinggi. Atropos dibuatkan pada bal seat demikian rupa sehingga untuk potong antara drum shaft dan poros yang digerakkan selaras dalam jalur itu dibagi dua. Sudah potongan dari poros. Beberapa bentuk join dibuat eksperimental hingga perubahan panjangnya berlaku sesuai gerak kendaraan seperti perubahan sifat join. Oke, Excel dan Excel sub. Excel menyangga roda-roda seperti halnya track sub. Maka bentuk Excel dibuat bermacam-macam sesuai dengan tipe suspensi dan pemindah dayanya. Excel sub menyangga roda-roda dan kemudian memindahkan momen gerak. Bentuk Excel sub dibuat bermacam-macam sesuai dengan tipe dari suspensi, daya, dan lain-lain. Sistem suspensi rigid tipe housing. Untuk kendaraan penggerak roda belakang, tipe housing lebih lanjut digoyongkan dengan metode tutupan bantalan ke dalam tipe full floating. Tipe 3/4 floating dari tipe semi floating. Tipe full floating. Bearing diletakkan di antara exhaust dan wheel hub, dan roda terikat pada wheel hub. Karena beban keseluruhan kendaraan dipikul oleh axle housing pada tipe ini, maka poros axle hanya diperlukan untuk menggerakkan roda-roda. Karena poros tidak dapat tenaga yang berlebihan, maka tipe ini banyak digunakan pada truk yang menyangga beban berat.
2. Tipe 3/4 floating. Pada tipe ini, antara axle housing dan wheel hub dipasang miring tunggal dan roda terpasang langsung pada poros. Sebagian besar barang kendaraan ditahan oleh housing, walaupun terdapat beban lateral pada saat belok pada roda pada poros axle. 3. Tipe semi floating. Pada tipe ini, miring dipasang di antara axle housing dan poros axle, dan roda terpasang langsung pada poros. Poros dibutuhkan untuk menyangga seluruh berat kendaraan dan juga beban lateral pada saat kendaraan membelok. Karena konstruksinya sederhana, tipe ini banyak digunakan oleh kendaraan penumpang. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.